Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi di channel kami softsense.com. Kali ini kita akan membahas bekerja dengan format data type pada Python. Jadi ada dua topik penting. Yang pertama kita akan membahas format date di Excel. Kemudian yang kedua membahas format date di Python. Setidaknya ada dua format yang biasa kita pakai. Yang pertama ada format American, yang kemudian ada format Indonesia. Kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk American standar, informasi bulan diletakkan di depan. Makanya untuk cara membaca pasal ini bulan 12 tanggal 30 tahun 2020. Yaitu kemudian untuk selanjutnya diikuti dengan tanggal dan selanjutnya tahun. Adapun untuk format Indonesia itu tanggal diletakkan di bagian paling depan diikuti dengan bulan dan tahun. Kemudian untuk format separator ada dua yang biasa digunakan, yaitu menggunakan garis miring dan menggunakan yang satunya menggunakan strip. Kemudian yang paling penting nih, format angka. Jadi format angka bisa menggunakan format desimal dan juga menggunakan format zero padding. Format desimal yaitu tanpa ada embel-embel angka 0 di depannya. Sehingga misalkan bulan 9 ya bulan 9 tanpa ada 09. Adapun untuk format zero padding menggunakan angka 0 atau 2 digit, 09, 01 dan sebagainya. Nah, kita terbiasa menggunakan format Indonesia, maka dalam penulisan Excel agak sedikit tricky ya. Jadi untuk menyajikan format Indonesia, saya menggunakan tanda petik seperti ini, ada tanda petik. Maka ini formatnya general, kita bisa general. Bisa kita cek general. Adapun untuk format yang bawaan Excel atau bawaan dari sistem, dia menggunakan format Amerika standar, maka bisa dicek date-nya di sini, format date, long date, short date. Namun demikian teman-teman gak usah bingung, kita fokus saja ke American standar. Di sini ada dua data. Yang pertama bulan 12 tanggal 30 tahun 2020, yang di bawah bulan 9 tanggal 30 tahun 2020. Kita bisa ubah dengan cara kita akses control panel, kita cari clock and region. Nah, kita tampil seperti ini. Kita bisa ubah, misalkan kita ubah separatornya seperti berikut menggunakan strip, maka secara otomatis dia akan berubah by system. Ataupun formatnya menggunakan format angka. Jadi misalkan dia bulan 9 menjadi 9 saja, tidak 09. Kita akses seperti berikut. Oke, play. Jadi teman-teman gak usah bingung cara mengubah format data by system. Kita sepakat saja kita menggunakan format yang format zero padding seperti berikut. Oke ya. Keunggulan menggunakan format date seperti berikut, kita bisa mencari tahu tanggal, bulan, dan tahun menggunakan function yang sudah ada di Excel. Misalkan kita cari tahu tanggalnya, maka kita ketik function day, maka akan menghasilkan angka 30. Adapun untuk bulan, functionnya adalah month. Kita cari tahu, maka dia akan menghasilkan angka 12. Sama juga untuk tahun ya. Berikut kemudahan kalau kita menggunakan Excel.
Format date sangat penting ketika kita bekerja untuk mengetahui salah satunya tanggal masuk, tanggal expiry date, sama tanggal hari ini. Contohnya berikut. Semua kita punya barang akan masuk pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2020. Adapun produk tersebut mempunyai tanggal kadaluarsa tanggal 15 bulan 10 tahun 2021. Untuk hari ini kita bisa cek today. Selama hari ini tanggal 5 bulan 12 tahun 2020, sehingga kita bisa masuk bisa mengetahui sudah berapa lama sih barang itu masuk di gudang. Pertama kita akan mencari tahu sudah berapa lama barang itu ada di gudang. Maka kita akan membandingkan antara tanggal masuk dengan tanggal hari ini. Kita kasih nama variable D di sini ya. Kita kasih keterangan sudah berapa lama. Function yang kita gunakan adalah date div. Kita seleksi dulu tanggal masuknya, kemudian untuk tanggal hari ininya, kemudian kita pilih day, artinya date, day, berapa hari. Ternyata barang itu sudah 66 hari. Kemudian untuk kita pengen cari tahu barang ini akan expiry date berapa hari lagi sih. Kita ketik masa jual saja, karena kan harus dijual dalam waktu yang di bawah masa kadaluarsa. Sama fungsinya kita ketik date div. Kita pengen cari tahu tanggal hari ini, kemudian tanggal expiry date-nya. Kita pengen tahu day. Maka 314 hari barang itu akan kadaluarsa. Selanjutnya kita bahas format date format di Python. Bila kalian sedang bekerja dengan basis data yang melibatkan tanggal, maka akan banyak sekali format tanggal yang beredar seperti berikut. 11 strip Februari tahun 2013. Ada bulan 4 garis miring tanggal 30 tahun 2013. Ada juga yang 04 strip garis miring bulan tanggal 30 tahun 2013. Itu untuk versi yang American atau English Standard. Yang versi Indonesia juga ada berubah lagi. Ada yang format 31 garis miring 03 tahun 2020. Ada yang malah modelnya 1 garis miring 3 tahun 2018. Semua format ini bisa kita olah kok menggunakan string format di Python. Beragam penyajian data bisa kita ubah, yaitu dengan cara mengubah string menjadi datetime. Untuk mendapatkan sebuah operasi di atas, maka format string harus diubah dulu menjadi format datetime. Biasanya saja menggunakan format data berikut. Misalkan tahun 2020 strip bulan Juni strip tanggal 9, maka formatnya yaitu menggunakan placeholder persentase persen Y besar strip persen M strip persen D. Beda juga dengan format yang di bawah, misalkan 01 strip Juni 20, maka format yang digunakan adalah persen D strip persen B strip persen Y-nya kecil, karena dia hanya terdiri 2 digit, bukan 4 digit. Kalau 4 digit Y-nya besar. Bahkan ada juga format-format yang aneh-aneh. Misalkan ada Monday, sini ada September. Yang saya bilang tadi ada zero padding 09, ada 9, angka 9 saja. Ada tahun 2013
menggunakan 2 digit, ada yang menggunakan 4 digit. Nah, ini adalah placeholdernya. Lanjut lagi, misalkan untuk yang AMPM, untuk smart waktu, kalian bisa lihat detail sekali, bahkan ada yang microsecond di sini. Yang penting teman-teman harus pelajari placeholdernya. Selanjutnya ada week sampai yang lebih lengkap, format date and time representationnya di sini. Oke teman-teman, pelajari betul-betul. Ini adalah formatnya. Yang tadi saya bilang, kalau tahun 2000 tahunnya hanya 2 digit, maka menggunakan persen Y kecil. Kemudian untuk menggunakan format tahun 4 digit, maka Y-nya besar. Sama juga untuk day, juga seperti itu, dia menggunakan persen D, ada yang strip D. Sama juga untuk yang tadi saya bilang, yang menggunakan zero padding, menggunakan persen M. Kalau hanya menggunakan desimal tanpa 0, maka menggunakan persen strip M. Lanjutkan lagi, misalkan kita punya 3 format. Yang pertama stringnya 2020 bulan 9 tanggal 30. Ingat ya, tahunnya ada 4 digit, maka Y-nya besar. Kemudian model 05 Desember 20, maka bulannya diganti persen B. Karena tahunnya ada 2 digit, maka Y-nya kecil. Seperti ini, bulan 12 tanggal 30 tahun 2020. Sekarang kita lanjutkan menggunakan kode Python. Buka saja spidernya seperti berikut. Kemudian ketikkan, kita butuh library yang namanya datetime. Bagian pertama kita import dulu datetime-nya. Kemudian untuk bagian kedua, kita akan mencoba menggunakan format data sebagai berikut. Perhatikan di sini, saya menggunakan format tahun 4 digit, maka jangan lupa kita menggunakan placeholder Y besar, huruf Y besar. Kita ubah ke dalam format date menggunakan perintah datetime short time seperti berikut. Tanggal masuk, dari tanggal masuk kita umpankan ke datetime-nya. Nah, kita perhatikan menggunakan placeholder Y besar strip persen M strip persen D. Itu untuk yang bagian format pertama. Kita jangan lupa kita save dulu. Latihan 1 aja. Kita run. Oke. Kita bisa lihat di sini ada format tanggal masuk di sini. Sudah sesuai. Format masuk di sini udah datetime. Ya betul. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk tanggal masuk, kemudian yang ke bagian ketiga kita buat tanggal keluar menggunakan format yang berbeda. Berikut kode yang digunakan. Kalian bisa lihat formatnya agak berbeda. Tanggal 5 bulan Desember tahun 2020. Kita kasih nama variabel tanggal keluar. Tentu kita harus ubah placeholdernya menggunakan kode sebagai berikut.
kita kasih nama menggunakan format keluar. Kita run. Sini udah berhasil ya, tidak ada masalah. Untuk di widget variable explorer sudah kelihatan, format keluar sudah menggunakan datetime. Oke, kita coba aja untuk mengurangkan 5 Desember tahun 2020, berapa hari sih sampai tanggal yang masuk bulan 9 tanggal 30. Kita menggunakan ini kode berikut ya, karena kita ngitung hari, maka ini sebagai berikut: format keluar dikurangi format masuk, yang kita hitung ada days-nya, harinya. Kita jalankan, kita bereskan dulu layarnya menggunakan perintah cls. Oke, kalau sudah kita run, hasilnya 66 hari. Selanjutnya kita akan menggunakan data Excel seperti berikut. Tampilannya ada 2 kolom, yaitu ada ID, ada tanggal. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada formatnya, format American Standard, tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Juni tahun 2020. Teman-teman bisa lihat di sini date. Ini general karena memang tanggal itu string. Teman-teman bisa buat data tersebut kita simpan, misalkan menggunakan data saja lah. Data kita save. Saya sudah pastikan foldernya sudah betul. Saya menggunakan folder seperti di atas. Kita cek di File Explorer, ini sudah ada data tersebut. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Pertama yang kita harus lakukan, kita import menggunakan Pandas untuk membaca file Excel-nya, sama import datetime-nya. Berikut cara import data menggunakan Pandas format Excel. Kita jangan lupa simpan dulu. Saya menggunakan latihan 2.py. Saya akan run, maka di sini akan tampil variable data. Kemudian kita mengubah tanggal menjadi format datetime seperti berikut kodenya. Kolom tanggal kita ubah menggunakan format month, day, sama year. Seumpama kita akan menyeleksi hanya tanggal 3, 4, dan 5 saja yang akan tampil. Kita coba menggunakan format data yang berbeda. Kali ini kita menggunakan format seperti berikut, yaitu tahunnya di depan. Ini tahun, bulan, tanggal. Maka format yang digunakan adalah Y besar, persen Y besar, strip M, strip persen D. Ini kita harus pahami. Kita run aja syarat. Nah, di sini ada datetime di sini kan. Ini menandakan formatnya sudah datetime. Kita akan seleksi menggunakan cara berikut. Nah, ini kita bikin variable masking. Artinya adalah pilihlah kolom tanggal dengan syarat di atas tanggal 3 tahun 2020 bulan 6 tanggal 3 ke atas. Kemudian kita masukkan mas tersebut ke dalam data. Kita bikin variable data terpilih. Kita akan cek, kita pin saja print data terpilih. Kode sebagai berikut. Kita lihat di widget console. Kita run. Nah, tanggal yang terpilih hanya pada tanggal 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan lanjut bagaimana dengan format tanggal
format Indonesia. Sebenarnya saya tidak rekomendasikan kalau teman-teman mengubah di control panel atau base system. Maksudnya adalah dengan cara mengubah regionnya di sini. Sebenarnya kita bisa lakukan sehingga mengikuti format Indonesia. Cuman cara ini sebaiknya sih saya hindari, karena hampir semua Office yang diinstal secara default menggunakan Inggris atau Amerika, sehingga cara ini saya sangat tidak rekomendasikan. Anggap saja kita menggunakan tanda petik saja, kita kembalikan lagi, kita cancel, kita pastikan ini udah betul pakai English. Misalkan kita menggunakan tanggal sebagai berikut, ada ID, ada tanggal, misalkan tanggal 4 bulan 06 tahun 2020. Ada kita menggunakan petik karena ini bukan tanggal, karena ini string biasa. Misalkan 05 06 2020. Ini bisa dipastikan kita ubah menggunakan general semuanya. Kita simpan menggunakan data 2. Perhatikan ini menggunakan format Indonesia, tapi kita tidak mengubah sistemnya, tanggal sistem, artinya format tanggal sistem. Jadi tetap menggunakan Amerika, sehingga kita menggunakan tanda petik di sini. Kita kembali ke Python. Sekarang kita bypass saja, biar lebih gampang. Kita bikin file baru, simpan dengan nama latihan 3. Datanya jangan lupa tadi kita menggunakan data 2. Kemudian untuk format tanggalnya yang perlu diperhatikan adalah kita mengubah format menggunakan strip, bukan strip tapi tanda garis miring, karena kan tadi kita menggunakan garis miring. Kalau ini biarkan saja. Misalkan kita hanya ingin menyeleksi tanggal 5 ke atas, karena kita ini berbeda dengan format Excel. Kita cek format Excel kan kita menggunakan bulan 4 garis miring 06 garis miring tahun 2020. Oke, kita run aja. Hasilnya kita bisa menyeleksi hanya tanggal 5 saja, padahal tanggal itu ada banyak, tanggal 4 dan 5, karena kita akan menyeleksi hanya tanggal 5. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai format date di Python dengan beragam format yang ada di dunia ini, baik menggunakan versi Indonesia ataupun versi Amerika atau Inggris. Bila teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai dasar Python seperti NumPy, Matplotlib, Pandas, OpenCV, teman-teman bisa beli buku saya dengan judul Belajar Mudah Python dengan Paket Open Source, terbitan Geraha Ilmu Yogyakarta.